Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi di video kali ini saya akan mempraktekkan menggunakan software Lisrel untuk contoh kasus SEM, Structural Equation Modeling Second Order dengan software Lisrel. Teman-teman bisa download semua file saya ini, datanya, tulisannya di website www.pranogi.com. Teman-teman menuju ke bagian ini SEM. Nah, filenya teman-teman bisa download di nomor 2. Yang ini ya, second order nih, SEM second order dengan Lisrel. Filenya sudah saya upload. Videonya teman-teman bisa akses di sini. Oke, langsung aja kita mulai. Ini saya hapus nih, salah ini. Ini saya hapus. Nah, jadi yang akan saya paparkan ya kira-kira ini dia. Jadi dalam video ini ngebahas model SEM second order, hipotesis langsung sama nggak langsung, pengujian model pengukuran, SLF, AV, CR, ya, validitas diskriminan, pengujian model secara keseluruhan, kemudian pengujian hipotesis ya, mencakup juga pengujian mediasi dengan uji Sobel. Nah, jadi modelnya seperti inilah yang akan kita uji. Di sini ya, ada variabel GJ. GJ ini gaji. Nah, gaji ini dia 2 kali pengukuran. Atau istilahnya second order, 2 tahap. Ini yang pertama ya, yang pertama ini yang kedua. Begitu juga lingkungan, ini juga 2 kali pengukuran. Atau second order lah. Tapi, untuk motivasi, MOT, ya ini first order. Untuk kinerja juga first order. Jadi model SEM ini campuran ya, ada second order, ada first order. Jadi GJ sama link ini second order ya, 2 kali pengukuran, sementara motivasi sama kinerja tuh first order. Seperti itu dia. Nah, dari gambar ini hipotesis yang mau diuji yang ini dia. Jadi gaji berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. Kita bisa lihat panahnya nih, dari gaji menuju motivasi. Dari lingkungan juga menuju motivasi. Kemudian dari motivasi menuju kinerja, dari lingkungan menuju kinerja, dari gaji menuju kinerja. Jadi kalau kita lihat hipotesis langsungnya ya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, juga diuji hipotesis nggak langsungnya ya. Jadi kita mau menguji motivasi ini dia signifikan nggak sebagai pemediasi seperti itu. Apakah motivasi ini signifikan sebagai pemediasi hubungan antara lingkungan dan kinerja? Apakah motivasi itu signifikan sebagai pemediasi hubungan gaji dan kinerja? Jadi ini dia. Jadi ada 5 hipotesis langsung, ada 2 hipotesis nggak langsung. Totalnya ada 10 hipotesis yang mau kita uji. Nah, kita mulai aja langsung praktek ke Lisrelnya. Jadi ini datanya dalam Excel ya, pertama datanya seperti ini. Ini GJ1 ya, ada 3 indikator, GJ2 ada 2 indikator, GJ3 ada 3 indikator ya. Kemudian ini first order lah ini. Kemudian masuk ke second order ya. Kemudian ada GJ1, GJ2, GJ3. Ini gaji ini berarti second order. Begitu juga lingkungan juga second order ya, ini dia. Tapi kalau motivasi dia first order ya. Seperti itu. Nah, jumlah orangnya semuanya ada 256. Oke. Nah, data ini teman-teman bisa diakses, bisa di-download gratis tadi di pranogi.com. Nah, kemudian ya, data yang ada di Excel ini kemudian kita pindahkan ke dalam SPSS seperti ini. Kita beri nama GJ11, GJ12 sampai kinerja. Ya, totalnya ya ada 256. Nah, kemudian saya bekerja di lokasi di D, kemudian lokasi D, kemudian di Lisrel. Nah, saya tuh simpan filenya di sini. Lisrel underscore second underscore order. Ini dia. Jadi ini ya, dari D menuju Lisrel, Lisrel menuju ke folder Lisrel underscore second underscore order. Saya nggak gunakan spasi ya, karena dari pengalaman saya menggunakan Lisrel, kadang kalau pakai spasi, itu nanti pas mau ngebaca kodenya itu error itu. Makanya saya gunakan garis bawah sebagai pengganti spasi. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba jalankan Lisrelnya seperti ini.
Nah, kemudian kita pilih file, import data in free format ya. Kemudian, nah di sini ini SPSS. Nah, datanya sudah saya simpan ya, ini datanya. Makanya muncul di sini ya. Kemudian pilih open. Nah, kita sudah berhasil nih mengimport datanya dari SPSS ke List.rel. Sekarang selanjutnya adalah kita mendefinisikan jenis datanya, define variable. Kita blok semuanya ya datanya. Kemudian pilih variable type. Kita boleh pilih continuous misalkan. Kemudian apply to all, kemudian kita pilih OK ya, seperti itu. Kemudian pilih OK. Jangan lupa di save ya, save. Kemudian pilih statistik, pilih output option. Nah, di sini kita buat misalkan data.conv ya, .conv itu covariance ya. Kita checklist, kemudian kita pilih OK. Nah, seperti ini. Sebenarnya di sini sudah ada data.conv nih dia. Nah, nih data.conv. Selanjutnya kita pilih file. Saya udah ngebuat kode List.rel-nya ya. Jadi, nah ini kode List.rel-nya seperti ini. Ini sudah saya buat sedemikian rupa kodenya, teman-teman bisa akses. Jadi, nah kita coba di bagian ini ada GJ11 sampai GJ13. Itu miliknya yang ini. Miliknya yang ini. Nah, ini dia. Ini GJ21 sampai GJ22 itu miliknya yang ini. Nah, ini dia. Ini GJ31 sampai GJ32 itu miliknya yang ini. Oh, ini dia ya. Link 11 sampai link 12, link 21, link 22, mod 1. Wah, ini kayaknya motivasi memang ada dua ya, mod 1 sampai mod 2. Benar nggak? Ya, motivasinya ada dua, kinerjanya ada 3, kin 1 sampai kin 3. Ini dia. Nah, perhatikan juga di bagian ini, covariance matrix from file. Nah, nih. Ingat, saya kan bekerja tadi di D, menuju ke List.rel, menuju ke List.rel underscore second underscore order. Makanya di sini kan, D, List.rel, List.rel underscore second underscore order, kemudian dia bakal ngebaca data.conv. Mana dia data.conv? Ini dia, yang udah kita buat sebelumnya, data.conv. Sebenarnya ini isinya apa sih? Kalau teman-teman mau lihat, data.conv ini kayak matriks covarian ya. Coba kita buka ya. Open with, kita bisa buka dengan notepad lah misalkan. Nah, ini kan matriks covarian ini sebenarnya. Ini yang bakal dihitung oleh si List.rel nanti. Tapi abaikan aja lah. Itu untuk proses komputasinya. Nah, kemudian ini kan variabel latennya ada GJ1, GJ2, GJ3 itu diambil dari yang ini. Nah, GJ1, GJ2, GJ3, link 1, link 2, mod, kin. Nah, ini dia. Ini ya. Kemudian sampel size-nya ada 256. Nah, kemudian, ini kode List.rel-nya seperti ini. Saya sudah buat sedemikian rupa seperti inilah dia. Oke, kemudian ya, contoh nih, saya mau ngebahas sedikit aja sih mengenai kodenya. Contoh ini GJ11, ini GJ12 sampai GJ13. Ini punyanya GJ1. Ini GJ21, GJ22, seperti ini dia. Dan seterusnya. Ini udah saya buat. Kemudian ya tinggal kita eksekusi, tekan tombol lari ini, run, maka hasilnya muncul seperti ini. Nah, ini dia hasilnya munculan. Kemudian kita bisa atur ya mengenai desimalnya, misalkan selection, mau 3 angka di belakang koma juga bisa. Ini dia. Bisa kita zoom, seperti ini dia. Kita pilih standardize lah. Nah, ini dia. Nah, kita mulai dari pengujian model pengukuran ya, atau measurement model, pengujian validitas dan reliabilitas. Kita bisa ngecek SLF-nya ya. SLF-nya itu harus di atas 0,5. Kita lihat di sini semua di atas 0,5 ya. Ini kan 0,971, 0,971 udah lolos lah. Udah di atas 0,5. Kemudian ini selain SLF ya, kita meriksa juga nilai apa namanya? Nilai AV sama CR-nya. Ini dihitung secara manual ya, menggunakan rumus yang ini. Saya nggak bahas perhitungannya, tapi yang diambil nilai SLF dengan nilai errornya. Errornya bisa didapat dari mana? Bisa didapat dari output ini. Di sini ada errornya. Nah, di bagian sini sih. Nah, ada errornya di sini. Tunggu ya, errornya di mana ya? Residual. Dia ada errornya. Tunggu ya, kita cari nilai errornya. Kalau teman-teman mau lihat errornya,
Kita lihat errornya. Nah, di sini dia errornya. Tunggu ya, ini contoh. Saya nah, ini dia. Standardized residual nih, errornya di sini. Teman-teman bisa gunakan perhitungannya di sini errornya. Nah, jadi kalau kita lihat CR-nya itu harus di atas 0,7, AV-nya di atas 0,5. Udah lolos semua sih, udah aman lah itu. Nah, ini validitas diskriminannya juga sudah lolos ya. Ini nilai akar kuadrat AV ya. Harus nilai akar kuadrat AV dari suatu variabel harus lebih besar daripada nilai korelasi antara variabel tersebut dengan variabel yang lain. Udah lolos. Kemudian, nah ini dia. Di sini ada uji kecocokan model. Jadi kalau kayak p-value chi-square-nya 1,000 di atas 0,05 berarti sudah fit ya modelnya. RMCA-nya di bawah 0,1 fit semua. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Ini kan p-value-nya 1 itu kan. RMCA-nya 0 di sini. Ini p-value-nya sini. Kemudian kita bisa lihat NFI-nya 1 udah lolos semua nih, sempurna. Ini udah lolos semua. Oke, lanjut. Kemudian, nah baru kita masuk ke uji signifikan. Bisa dilihat dari sini sih sebenarnya. Kalau uji signifikan itu mana ya? Kelewatan ya, tunggu ya. Output di list rel ini nggak tertata rapi ya, nggak seperti Amos. Nah ini tinggal di copy, kemudian dipindahkan ke sini. Nah ini dia. Nah dari sini kita sudah bisa. Saya mau menginterpretasi sedikit aja. Misalkan nih diketahui nilai koefisien jalur GJ terhadap motivasi adalah yang mana? Ini koefisien jalurnya yang ini. Nah, ini dia. GJ, gaji terhadap motivasi adalah itu dia. 0,5986. Yakni bernilai positif dan nilai statistik T berapa? Nilainya ini statistik T itu yang di bawahnya nih. Nah, ini dia. Ini statistik T. Kalau ini nilai standar errornya. Nilainya berapa? 8,33338 di atas 1,96. Ada beberapa referensi kalau di atas 1,96 dia signifikan. Maka kesimpulannya GJ gitu kan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. Begitu juga untuk lingkungannya, kita bisa lihat koefisien jalurnya berapa untuk lingkungannya. Kita bisa lihat di sini. Ini dia. Koefisien jalurnya 0,3591. Nah, di sini. Jadi 3591, itu kan? Kemudian nilai statistik T-nya yang bawah ini 4,9897, signifikan juga di atas 1,96. 4,9897. Begitu juga di sini motivasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Gaji juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Lingkungan juga. Itu dia. Nah, sekarang kita mau menguji hipotesis mediasinya. Nah, untuk mediasinya ya, kita bisa menggunakan uji Sobel. Jadi kalau uji Sobel itu kita perlu mengetahui koefisien jalurnya sama standar errornya. Ini saya close dulu aja. Untuk menghitung uji Sobel sih, saya bakal gunakan kalkulator uji Sobel yang bisa diakses secara online. Seperti itu dia. Tunggu ya, ini. Oke, ini saya close aja, udah nggak perlu lagi. Jadi saya coba jalankan internetnya. Kita mau menghitung nilai Z Sobelnya. Ya. Sobelnya kita bisa hitung sini Z Sobel. Nah ini dia. Jadi ini kalkulator penghitung Z Sobel. A, kita masukkan A-nya. Kita bisa masukkan A itu dari gaji ke motivasi. Ya, ini koefisien jalurnya 0,599. Kemudian B-nya yang motivasi ke kinerja. Ini dia. Jadi kalau di sini A itu maksudnya adalah jalur dari GJ ke GJ menuju motivasi, itu dia.
Kalau B-nya itu jalur dari motivasi ke kin. Nah, itu dia. Sekarang SA-nya dimasukkan. SA-nya berapa? Ini dia SA-nya 0,072 dimasukkan ke sini. SB-nya yang ini 0,071. Diambil dari sini sih. Nah, ini kan 0,0718. Kalau dibulatkan 0,072. Kalau ini kan 0,0707. Kalau dibulatkan 0,071. Nah, di sini. Itu dia. Nah, pilih calculate. Dapatlah nilai Z sobelnya. Ini dia. Z sobelnya 4,168. Mana dia? Dapat nggak dia? Nah, ini dia. Kalau Z sobelnya di atas 1,96 maka signifikan. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah gaji secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja melalui motivasi. Atau motivasi signifikan sebagai pemediasi hubungan antara gaji dan kinerja. Kalau yang kedua ya, yang kedua lingkungan. Tinggal kita copy koefisien jalurnya, lingkungan. Kita pindahkan di sini. Yang A ini. Kemudian standar errornya juga sama nilainya 0,072. Yang ini ya pilih calculate. Nah, Z sobelnya di sini 3,464. Ini dia. Karena di atas 1,96 maka kesimpulannya motivasi juga signifikan sebagai pemediasi hubungan antara lingkungan dan kinerja. Nah, oke teman-teman. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.